Halo seluruh mancing, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini spesial saya ingin memberikan tips ya buat teman-teman yang mungkin ingin mulai mencoba mancing casting seperti itu, terutama untuk ultralight fishing ya. Nah, ultralight fishing sendiri itu kan ada kelas-kelasnya teman-teman. Jadi ada ultralight, ada light, ada medium light, ada heavy light, seperti itu tergantung ukurannya begitu ya teman-teman. Nah, dan di sini saya akan ingin menjelaskan gitu buat teman-teman yang baru mulai ingin mencoba ultralight begitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pro sudah tahu gitu ya, tapi kalau yang baru mau mulai, seperti apa sih perangkat apa yang dibutuhkan dan panduannya tuh apa saja seperti itu. Lalu dari mulai joran, reelnya, lalu PI-nya, leadernya, semuanya tuh ukuran berapa, seperti itu, panjangnya berapa, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tips supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa melakukan long cast ya. Long cast itu berarti lemparan jauh dari pinggir, ataupun kalau teman-teman itu memancing dari perahu seperti itu. Kenapa? Karena namanya casting sendiri, ketika kita mendapat lemparan yang baik, yang cukup jauh seperti itu ya, dengan ukuran lure yang sesuai dengan ultralight ini, PI yang sesuai dan sebagainya, kita akan mendapatkan lemparan yang bagus dan lure bisa bergerak dengan bagus, dan nantinya hasilnya juga akan bagus seperti itu. Nah, itulah tentunya yang diharapkan ketika kita mancing casting seperti itu ya teman-teman. Oke, nah seperti apa dan apa saja yang dibutuhkan untuk mancing ultralight? Nah, langsung kita ikuti videonya. Oke, nah untuk mancing ultralight itu sendiri teman-teman, tentunya kita menggunakan perangkat ringan ya, karena ultralight sendiri lurnya juga kecil, perangkat ringan, dan kita memang targetnya ya ikan-ikan yang mungkin nggak terlalu besar gitu ya, micro seperti itu. Nah, kita ini dari jorannya dulu ya, kita bahas satu persatu ya. Kalau teman-teman searching di online ataupun offline seperti itu ada banyak sekali joran-joran ultralight ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal pilih yang sesuai dengan merek kebanggaan atau merek langganan teman-teman seperti itu. Nah, ini kebetulan yang saya pakai ini Tornado Sibar karena ini menurut saya cukup enak. Ya, dia ini untuk lainnya 2 sampai 6 lb. Nah, ultralight sendiri teman-teman harus cari ya, kalau menurut saya ya maksimal 8 lb, 10 lb itu udah terlalu kaku gitu ya. Jadi ya 6 lb lah, 4 lb, 6 lb seperti itu. Nah, itu untuk ultralight. Kenapa? Karena nantinya kita ini mencari memang yang ujungnya tuh lentur seperti ini teman-teman. Ya, udah lentur. Kenapa? Karena kita nanti juga akan melempar lure ukuran yang ya biasanya kecil seperti itu, jadi supaya kita bisa mendapatkan long cast ya seperti itu, lentur. Dan ini untuk ultralight itu, joran ultralight teman-teman kalau bisa cari merek yang bagus ya. Kenapa saya rekomendasikan yang bagus? Karena begini, pengalaman saya gitu ya, untuk merek-merek yang kurang bagus itu dia murah tetapi nanti gampang patah, ujungnya lentur itu gampang patah teman-teman. Nah, itu hati-hati dengan merek-merek yang mungkin kurang bagus. Kalau teman-teman pengen referensi joran-joran itu ada di link di deskripsi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini Tornado Sibar ini saya contohkan ya, dia proporsional, dia panjangnya ini 198 ya, ini ya 198 gitu. Kenapa saya milih yang cukup panjang gitu? Karena biasanya saya kalau casting itu dari pinggiran gitu ya, jadi dari pinggiran tuh kalau jorannya panjang itu lebih enak untuk melakukan long cast. Nah, seperti ini contoh videonya. Ini saya melakukan long cast. Mino ya, ini lokasinya di pantai Opsiko. Coba kita oke, semoga beruntung. Oke, paran pertama guys. Nah, oke, di video itu saya cukup enak ya melakukan long cast. Teman-teman bisa lihat lemparannya cukup jauh lurnya gitu, walaupun lurnya tuh hanya lur kecil seperti itu ya, tapi itu enak teman-teman seperti itu. Itu untuk joran ya. Jadi kita cari yang merek bagus. Kenapa? Karena ultralight itu supaya nantinya kalau dapat ikan tuh walaupun dia tekuannya seperti ini, dia tetap kuat gitu ya. Nah, biasanya merek-merek yang harga-harga di atas 300, di atas 200 up itu udah lumayan seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini perangkatnya dari joran seperti itu ya. Jadi maksimal 6 lb, dan juga di sini keterangan lurnya tuh 2 sampai 10 gram. Itu efisien teman-teman. Jadi biasanya untuk lur 10 gram tuh kalau ultralight itu sudah udah cukup besar seperti itu ya. Di bawah 10 gram biasanya untuk lurnya gitu teman-teman. Nah, berikutnya perangkat yang penting berikutnya itu adalah reel ya. Mungkin teman-teman ini saya
karena ini udah satu set terpasang seperti itu. Nah, reel nih teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, untuk reel itu teman-teman kalau bisa, jika memang teman-teman ada dana seperti itu ya, carilah memang yang reel untuk ultralight ya teman-teman ya. Jadi reel ultralight itu biasanya ukuran kecil, dia 500 800 seperti itu, mikro seperti itu ya. Nah, merek mana ini, kebetulan saya ini bukan reel ultralight, tetapi saya memakai ukuran kecil yaitu 1000 gitu. Dan saya memakai tengun, kenapa? Karena dia di sini ada tekuannya seperti ini. Nah, jadi dia bentuk spoolnya tuh ada tekuan seperti ini. Ini lebih memudahkan untuk merilis PI seperti itu ya, merilis PI dan nanti menarik lagi. Dan teman-teman juga kalau bisa pilih gear rasionya yang bagus, yang banyak, artinya dengan satu kali putaran dia bisa memutar gulungan senar itu cukup banyak seperti itu. Cari yang gear rasionya seperti itu, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dari reel teman-teman. Nah, untuk reel itu kita cukup pakai reel kecil saja ya. Kenapa? Karena PI-nya juga PI kecil. Nah, kecuali kalau teman-teman bermain yang medium light yang untuk jigging di tengah seperti itu, yaitu beda lagi perangkatnya. Jadi kalau untuk ultralight dari pinggir ya atau dari perahu ya cukup yang kecil saja itu 500 800 ukurannya sampai maksimal 1000 lah, itu udah. Kalau 2000 itu terlalu besar menurut saya seperti itu. Nanti malah susah untuk melakukan cast karena ininya terlalu kecil PI-nya seperti itu. Oke. Nah, itu dari reelnya teman-teman. Berikutnya ini untuk casting tentunya kita memakai benang PE atau senar PE ya teman-teman ya, sini ya. Nah, nih. Nah, untuk ukuran PE-nya PE berapa sih yang cocok gitu? Kalau saya pribadi ya teman-teman, untuk ultralight itu 0,8 sampai PI 1,5, PI 2 itu sudah besar menurut saya. Saya pernah menggunakan PI 0,6 di video di atas ya. Itu waktu itu saya strike barakuda, dan sebelum saya strike barakuda itu saya pakai 0,6 itu sering putus teman-teman. Jadi ya ini pengalaman pribadi ya, mungkin kalau teman-teman ada yang pengalaman lain ya nggak apa-apa. Ini pengalaman pribadi itu kalau ukuran 0,6 tuh mungkin kalau bebannya ikannya terlalu agak gede itu riskan, malah eman-eman atau sayang kalau dapat ikan terus putus seperti itu. Nah, kalau saya PI itu untuk ultralight itu mulai dari 0,8, 1 dan 1,5 itu yang efisien teman-teman gitu ya. Kalau teman mau main lurnya yang kecil gramnya ya antara 3 gram 4 gram gitu ya, pakailah 0,8 gitu ya. Kalau yang sudah 7 gram seperti itu ya itu pakailah PI 1,5 itu bisa teman-teman. Kalau PI 2 bisa, tapi untuk lur yang lebih berat lagi ya, mungkin untuk 10 gram ke atas seperti itu kayak gitu ya. Nah, itu untuk PI-nya teman-teman. Nah, dengan PI yang cocok, ukuran yang cocok seperti ini, dan juga panjang joran yang pas, kelenturan pas, itu untuk cast dari pinggir itu enak ya, seperti video saya ini. Nah, ini saya cast dari pinggir itu enak teman-teman, jadi rasanya empuk gitu, dan bisa lempar jauh seperti itu teman-teman ya. Nah, itu untuk ukuran PI-nya. Nah, berikutnya teman-teman, perlu nggak sih pakai leader gitu ya? Nah, kalau saya katakan itu perlu ya. Tadi saya lepas dulu supaya kelihatan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dari PI itu saya menyambungkan ke leader ya. Ukurannya tuh sekitar LB-nya 2 kali dari PI-nya lah, 2 kali atau lebih juga bisa gitu ya. Leader seperti ini teman-teman. Nah, panjang leadernya nggak usah panjang-panjang, 20-30 cm aja. Kenapa? Supaya nanti sambungannya ini, jadi nanti kan ini kan ada sambungan ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau pengen tahu gimana cara nyambung PI ke senar, itu ada di atas, video saya di atas ya, bisa langsung dicek di situ, yaitu penyambung yang sangat kuat, nggak mungkin putus. Nah, itu jadi cukup pendek seperti ini saja, supaya nanti ujung dari jorannya ini ketika kita cast itu gantungnya, jadi dia ini loh teman-teman. Nah, sambungannya tidak perlu sampai masuk ke ujung ring guide-nya gitu. Jadi dia cukup menggantung di sini saja kayak gini. Nah, ini teman-teman, gini ya. Nah, fungsi dari leader itu apa sih? Ya tentunya fungsi dari leader itu kita tahu ya, maksudnya untuk menahan hentakan ketika dapat ikan dan lain sebagainya ya, biar lebih kuat lah, lebih safety seperti daripada langsung ke PI. Apalagi kalau ukuran PI-nya mikro itu kan lebih rawan putus begitu ya teman-teman ya. Nah,
dari leader juga ini ada sambungan ya ke snap. Itu bentuk snap itu sebenarnya macam-macam ya untuk ke lure gitu ya. Nah, snap ini sendiri apa namanya ya, ada macam-macam, dan ini sebenarnya bisa juga kalau kita tanpa snap ya, jadi langsung disambungkan ke lure. Itu rangkaiannya kayak video di atas, itu ada cara merangkai kalau dari leader langsung ke lure itu seperti apa. Nah ya, cuman enaknya kalau pakai snap gini, itu kita bisa langsung untuk mengganti changing atau mengganti ini ya teman-teman, mengganti lure-nya. Jadi lebih fleksibel ketika kita tuh ingin mengganti-ganti lure. Nah seperti ini ya, ini teman-teman. Jadi dia bisa ganti-ganti lure ya, ukuran leadernya kira-kira 20-30 cm seperti ini. Ini udah enak untuk melakukan cast ya, seperti itu. Kalau saya sih pribadi saya lebih suka menggunakan snap. Kenapa? Karena lumayan menambah berat juga supaya bisa lebih long cast dan juga bisa ganti-ganti lure. Itu kalau dari saya seperti itu. Berikutnya untuk pemilihan lure ya teman-teman, tergantung spot ya teman-teman. Tuh kalau misalnya targetnya ikan kutuk atau ikan gabus ya bisa pakai kodok. Kalau pinggiran bisa pakai mino-mino kecil ya, atau kalau misalnya air rata pengen main top water pakai pensil juga bisa dan sebagainya, atau popper, banyak lah pilihan lure seperti itu. Cuman kalau untuk ultralight itu memang seperti saya katakan tadi ya, berarti ukurannya sekitar 3 gram sampai dengan 10 gram seperti itu. Nah ini 7 gram teman-teman. Nah macam-macam lure ultralight gitu ya. Kalau teman-teman pengen juga lihat contohnya, itu ada di video di atas. Itu macam-macam lure ultralight dengan actionnya seperti itu ya. Itu apa namanya, dengan ukuran segitu dan PI yang cukup mikro dengan leader yang ukurannya nggak terlalu besar. Nah, dua kali ini ketika ukurannya proporsional, kita akan bisa melakukan cast dengan enak seperti itu teman-teman gitu. Nah hal berikutnya yang ingin saya sampaikan ketika teman-teman mancing ultralight casting itu di bagian sini spool ya, untuk mengisi PI itu kalau saran saya nggak usah terlalu penuh teman-teman ya. Kenapa? Karena kita kan kalau casting tuh cast terus ditarik lagi lalu dilempar lagi, tarik lagi seperti itu. Nah ketika nanti ini terlalu penuh tuh rawan untuk molor ya, atau keluar dari spool seperti itu. Lebih baik better tuh ada sisa seperti ini, nanti lebih enak untuk lempar tarik seperti itu. Jadi tidak akan ada fail sama sekali, sebenarnya tidak akan ada entah senar PI keluar atau apa seperti itu, nggak ada teman-teman. Jadi lebih safety untuk seperti ini kayak gitu. Ya, tambahan juga untuk yang bagian reel tadi saya lupa menyampaikan bahwa kalau bisa reelnya juga yang udah power handle, reel ultralight, terus gear rasionya cocok gitu ya. Nah, gear rasio tuh apa sih, teman-teman bisa milih gear rasio tuh seperti apa sih? Nah, ada video saya di atas tentang gear rasio, teman-teman bisa cek di situ. Perpaduan gear rasio yang cocok seperti itu ya. Kalau saya menjelaskan sini terlalu panjang teman-teman. Nah, terus kalau memang teman-teman suka mancing yang di laut ya, tambahan saya di bagian joran, carilah memang joran ultralight yang Fuji ya, yang ring guide-nya Fuji. Kenapa? Ya Fuji itu banyak kelebihannya ya, selain dia lebih halus dan dia juga tahan ini ya, apa namanya, tahan karat teman-teman. Jadi untuk mancing laut pinggiran seperti itu tuh lebih safety gitu teman-teman. Oke. Nah kiranya tuh sedikit referensi ya dari saya ya gitu. Ini teman-teman bisa perhatikan mungkin ya di sini, ketika teman-teman milih joran ultralight itu ring guide-nya tuh kecil-kecil seperti ini loh teman-teman ya. Ini bisa dilihat di kamera ya. Ya dia lebih halus gitu. Jadi makanya kita PI-nya juga pakai yang mikro seperti itu, dia lebih halus. Tapi ini justru enak untuk melakukan long cast teman-teman seperti itu. Nah, dan saya suka yang panjang itu ujungnya lebih lentur, lemparnya bisa lebih jauh seperti itu. Ya, itu kalau dari saya. Teman-teman bisa pilih yang di atas 180, 198, 210 itu lebih enak kalau menurut saya, kalau apa kalau suka ada mancing dari pinggiran gitu teman-teman. Oke, kiranya itu saja ya referensi mungkin teman-teman bagi yang ingin mulai mencoba mancing casting gitu ya, ultralight, perangkat apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Jadi bisa main-main di link di deskripsi saya untuk berbagai macam alat-alat ultralight seperti itu. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi dan membantu teman-teman. Kalau
suka jangan lupa like dan subscribe ya, supaya ngikutin video-video review dan tips dan juga mancing berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam sedulur mancing semua. Dadah.